Baik pemirsa, untuk mengetahui seperti apa situasi terkini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Saat ini kita tersambung bersama rekan reporter kami Tommy Gutomo, salah satu reporter di Sway dari tim Media Center Haji, untuk dapat memberikan laporan langsung ya, seperti apa informasi terkini di sana. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Tommy. Salam, selamat siang, Firda. Baik, selamat siang waktu Palembang dan selamat pagi tentunya waktu Madinah ya. Di sana tentunya Tommy bisa dijelaskan seperti apa ya situasi terkini di sana untuk pelaksanaan ibadah haji yang saat ini sedang berlangsung, sudah memasuki hari keberapa. Lalu untuk Sumatera, untuk para jemaah calon haji Sumatera Selatan sendiri ini khususnya, seperti apa kondisinya di sana? Silakan, Tommy. Ya, baik, Firda, bisa saya laporkan bahwa hari ini adalah hari ke-10 kedatangan jamaah haji Indonesia di Madinah. Dan sampai saat ini sudah 71.000 jamaah haji Indonesia yang berada di Madinah. Dan itu berasal dari 183 kloter. Dan khusus dari Sumatera Selatan, dari embarkasi Palembang, sudah ada 7 kloter yang datang ke Madinah, atau sekitar 3.700 jamaah haji dari kloter Palembang. Dan mulai hari ini, dari kloter Palembang, PLM 1 akan bergerak dari Madinah. Karena semua jamaah haji setelah 9 hari di Madinah, mereka akan bergeser ke Mekah untuk melaksanakan umrah wajib dan menanti puncak haji pada tanggal 10 Dzulhijjah nanti. Baik, Dan Tommy. uh, Ya, silakan Tommy. baik, Silakan Tommy. baik. Pelaksanaan pergeseran ke Mekah, nanti para jamaah akan mampir dulu ke Bir Ali. Bir Ali, di Masjid Bir Ali ini mereka akan mikot, yaitu memakai baju ihram, kemudian mengambil wudu, lalu sholat sunnah ihram dan mengucapkan niat. Dan memang panitia sudah mengatur segalanya. Semua jamaah hanya diberi waktu 30 menit selama di Bir Ali agar kemudian bisa langsung berangkat ke Mekah. Dan tim PPIH Arab Saudi yang ada di Mekah sudah siap menyambut para jamaah haji dari Madinah yang bergerak mulai dari kemarin. Saat ini sudah ada sekitar 3.400 jamaah haji dari Madinah yang sudah bergeser ke Mekah. Begitu, Firda. Baik, kurang lebih 3 ribuan ya dari jemaah calon haji untuk dari bukan hanya Palembang ya, namun juga dari Indonesia ini menuju ke Mekah Al Mukarramah. Tadi udah memasuki hari ke-9. Mungkin Anda bisa jelaskan juga ya seperti apa ini situasi di sana, kalau mengingat bahwa kalau seluruh dunia ini tentunya hadir, seluruh umat muslim ke sana. Kalau Anda punya datanya, mungkin untuk jemaah calon haji tahun ini apakah memang didominasi oleh Indonesia atau memang ada dari negara lain, Tommy? Ya, memang setiap tahun jamaah haji dari Indonesia itu terbanyak di Arab Saudi, dari 2,5 juta visa haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, 241.000 berasal dari Indonesia. Dan termasuk yang saya lihat setiap hari di Masjid Nabawi di Madinah ini, jamaah haji Indonesia juga mendominasi saf-saf yang ada di Masjid Nabawi. Dan kita tentu bangga bahwa umat Muslim Indonesia begitu dihormati di Madinah ini, dan bahkan para jamaah haji dari negara lain pun selalu senang menyapa jamaah haji Indonesia. Baik, Tommy, kan kalau kita mengingat tentu kita mengharapkan semua dalam kondisi yang sehat begitu ya, semua diberikan kemudahan dan kelancaran. Tapi kita juga mendengar kabar begitu ya, terkadang satu persatu gitu hari-hari demi hari ini kadang ada jemaah yang sakit, juga ada yang meninggal dunia. Nah, dari pantauan Anda untuk data terkini di sana untuk jemaah calon haji dari Indonesia atau Sumatera Selatan khususnya, apakah Anda sudah memiliki data mengenai kondisi kesehatan mereka? Kalau memang ada yang meninggal dunia, berapa data yang dilaporkan terkait dengan hal tersebut, Tommy? Ya, saat ini data dari Siskohat menunjukkan ada 4 jamaah haji yang meninggal dunia di Madinah, dan mereka semua dimakamkan di Madinah. Dan jamaah sholat di Masjid Nabawi setiap hari menggelar sholat goib untuk para jamaah yang meninggal. Dan 4 jamaah ini nanti mereka akan dibadal hajikan oleh petugas haji Indonesia. Jadi status mereka tetap paket haji sah, dan ini memang menjadi komitmen pemerintah
dan BPIH untuk menuntaskan ibadah mereka yang meninggal. Dan Baik. untuk jamaah yang sakit saat ini yang sudah sedang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia ada 26 jamaah, dan rata-rata karena kelelahan. Jadi dari penjelasan Dr. Kamiono, Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia, rata-rata jamaah haji Indonesia kelelahan karena dehidrasi. Baik. Dehidrasi selama perjalanan, mereka tidak minum, tidak takut minum, takut makan karena takut buang air kecil di pesawat. Iya. Padahal penerbangan makan waktu sekitar 9 jam sampai 10 jam, sehingga ketika sampai di Arab Saudi mereka dehidrasi dan harus dirawat. Dan rata-rata setelah diinfus selama 1-2 hari mereka bisa kembali ke hotel masing-masing. Baik. Begitu, Firda. Tommy, kalau kita ketahui juga kan cuaca di Indonesia dan juga di sana sangat jauh berbeda begitu ya. Jadi tidak heran kalau misalnya banyak sekali jemaah Indonesia ini yang hadir ke sana tiba-tiba kelelahan bahkan sulit untuk beradaptasi dengan cuaca di sana. Nah, kalau Anda punya datanya juga ya, kalau untuk keluhan selain tadi kelelahan, sakit-sakit apa tadi ada 26 orang yang berada di klinik yang Anda ketahui dan juga yang meninggal dunia ini karena faktor apa, Tommy? Ya, 4 orang yang meninggal dunia ini karena sakit jantung, semuanya karena jantung, ya, dan faktor panas yang ada di Madinah ini juga mempengaruhi karena suhu udara di Madinah ini rata-rata 40 derajat Celcius, dan kalau siang hari bisa mencapai 42 derajat Celcius, sehingga ketika jamaah yang mempunyai penyakit bawaan jantung misalkan dehidrasi, mereka bisa mengalami heat stroke, dan itu ketika tidak tepat tertolong bisa mengakibatkan kematian. Dan memang petugas haji selalu mengingatkan kepada jamaah agar sering minum, dan di Masjid Nabawi banyak sekali disediakan air minum oleh pihak masjid, baik air zam-zam yang ada di dalam masjid maupun air biasa yang ada di luar masjid. Dan petugas BPIH selalu standby 24 jam di Masjid Nabawi untuk selalu mengingatkan para jamaah, termasuk ketika melihat jamaah yang kehilangan alas kaki. Para petugas sudah siap memberikan alas kaki gratis kepada jamaah, karena risikonya bila tidak pakai alas kaki di siang hari, kaki jamaah bisa melepuh, dan ini bisa membuat mereka nanti tidak bisa beribadah dengan maksimal ketika haji nanti. Ya, Tommy, kalau saya dengar dari Anda, keterangan dari Anda bahwa 40 hingga 42 derajat Celcius itu, wah, saya bisa membayangkan panas sekali tentunya. Kalau dari 4 yang meninggal dunia, Anda punya datanya dari daerah mana saja? Um, saya tidak mencatat dari mana. Yang pertama kali meninggal asalnya dari Garut, Bapak Baik, Upan Supian, baik. Yang pasti dan kita 3 lainnya doakan ya, karena menerima kondisi data dari sabar ya. Siswohat, karena memang setiap jamaah haji yang meninggal eh, harus keluar dulu COD-nya, Certificate of Baik. Diet-nya, sehingga kami bisa dapat datanya, dan itu butuh proses, Firda. Baik, Tommy. Tommy, kalau mengenai tahun lalu kan kita juga dengar kabar ya ada komplain-komplain yang mungkin yang kita harapkan untuk tidak terjadi juga tentunya harusnya. Nah, di tahun ini sendiri seperti apa? Kalau komplain-komplain dari para jemaah haji mengenai perlengkapan dan penginapan para jemaah di sana seperti apa? Terus makanannya bagaimana? Mungkin Anda juga mendapatkan informasinya, juga bertanya-tanya dengan para jemaah haji di sana. Seperti apa tanggapan mereka untuk pelayanan ibadah haji di tahun ini? Ya, tahun ini jamaah haji Indonesia ditempatkan di 106 hotel yang ada di Madinah, dan mereka sekarang ditempatkan di jarak hotel yang sangat dekat, mulai dari 50 meter sampai 350 meter dari gerbang Masjid Nabawi, sehingga ini memudahkan jamaah haji Indonesia ketika harus bolak-balik dari hotel ke Masjid Nabawi, tidak terlalu jauh. Yang kendala yang ada mungkin hanya hotel-hotel di Madinah ini rata-rata lobinya tidak luas, sehingga ketika jamaah dan liftnya tidak banyak, sehingga ketika jamaah harus ke lantai atas mereka harus antri lift yang cukup lama. Ini kendala yang ada. Tapi rata-rata jamaah puas dengan layanan dari petugas haji karena jarak hotel dengan Masjid Nabawi relatif dekat semuanya. Oke. Kemudian soal makanan, eh, jamaah haji Indonesia mendapat 3 kali makan dalam sehari, dan kondisi makanannya juga terjamin, selalu diperiksa oleh BPIH sebelum dibagikan kepada jamaah haji Indonesia, sehingga
menunya juga dijamin menu Nusantara yang cocok dengan lidah masyarakat Indonesia. Dan kemudian setiap secara berkala Kepala Daerah Kerja Madinah juga melakukan sidak ke dapur-dapur catering yang memasak masakan jamaah haji Indonesia. Dan sejauh ini saya bertemu dengan para jamaah haji Indonesia, mereka tidak merasa eh, tidak merasa kekurangan soal makanan dan merasa cukup puas dengan pelayanan makanan yang disediakan oleh BPIH Arab Saudi. Baik, artinya Itu tahun Firda. ini jauh lebih baik ya, artinya belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya ya. Artinya jauh lebih baik pelayanannya tahun ini. Tommy, kalau tadi Anda mengatakan di awal bahwa ini untuk berangkat dari Madinah ke Mekah Al-Mukarramah, tentunya ini bertahap. Untuk jadwal pasti terakhirnya untuk seluruh jemaah ini menuju ke Mekah Al-Mukarramah ini kapan deadline-nya? Atau dipastikan terakhir sampai tanggal berapa, Tommy? Semuanya bisa menuju ke Mekah. Ya, setiap hari rata-rata diberangkatkan 8 kloter sampai 12 kloter ke Madinah, dan nanti terakhir pada tanggal 31 Mei seluruh jamaah haji Indonesia sudah bergeser dari Madinah ke Mekah. Dan kemudian mereka juga akan bergabung dengan jamaah haji gelombang kedua yang berangkat dari tanah air langsung ke Mekah. Sehingga nanti total ada 241.000 jamaah haji Indonesia yang kumpul di Mekah dan menunggu puncak haji pada 8 sampai 10 Dzulhijjah. Dan saat ini pembimbing ibadah haji terus melakukan pendampingan pada jamaah ketika persiapan menuju Mekah, karena di Makkah nanti selain menjalankan ibadah haji, mereka juga menjalankan ibadah umroh wajib maupun umroh sunnah, sehingga mereka dibekali dengan berbagai macam doa-doa dan juga ibadah-ibadah yang lain. Dan selama di Madinah, jamaah haji Indonesia juga mendapatkan fasilitas untuk ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Madinah, dan itu difasilitasi oleh Mas Sarik atau perusahaan yang menjadi mitra dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dan mereka juga mendapatkan jatah untuk rodoh, masuk ke rodoh. Rodoh ini adalah tempat antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW, dan tempat ini adalah tempat favorit para jamaah Indonesia karena dipercaya bahwa segala doa dikabulkan ketika berada di rodoh ini. Jadi sama jemaah Indonesia sebenarnya kegiatannya cukup padat di Madinah, dan mereka juga selalu didampingi oleh pembimbing ibadah, dan mereka dibekali meskipun sudah dibekali juga didampingi terus selama di bus maupun sampai di Mekah nanti. Baik. Begitu Firda. Tommy Gutomo, tentunya kita mengharapkan ya agar semua para jemaah calon haji asal Indonesia ini semua seluruh dunia bisa menjalankan ibadah haji dengan baik dan lancar tentunya, dan hingga selesai menjadi haji yang mabrur. Kami ucapkan terima kasih kepada Tommy Gutomo yang sudah melaporkan langsung dari Madinah ya terkait dengan bagaimana pelaksanaan ibadah haji di sana. Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran selama bertugas di sana juga. Terima kasih Tommy Gutomo, reporter kami yang ada di sana. Terima kasih.